Anda dibantunya topik oleh cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Wahai para mukimat, sadarlah kalian sebelum terlambat. Jangan sampai rasa hasut kalian, kedengkian dan kebencian kalian terhadap para habaib membutakan mata hati kalian, membuat kalian tidak dapat bersikap adil dan tidak dapat bersikap objektif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara terkait isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi, sudah 3 tahun lamanya polemik isu batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini masih saja diperdebatkan di tengah-tengah umat. Tidak sedikit daripada kemunculan Kiai Imaduddin ini, banyak sekali para ulama, para kiai, begitu pula masyarakat yang menolak terkait kehadiran daripada Kiai Imaduddin. Karena dirasa kemunculan daripada Kiai Imaduddin yang awal mulanya membatalkan nasab Syahadah Ba'alwi ini diduga menjadi penyebab perpecahan di tengah-tengah umat. Karena telah kita lihat bersama bagaimana semenjak kemunculan Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Syahadah Ba'alwi, umat malah terkotak-kotakan. Yang mendukung daripada para habaib disebutnya muhibbin, yang mendukung daripada Kiai Imaduddin disebutnya muqimat. Begitulah ada realita di lapangan pada saat ini sejak munculnya polemik isu batalnya nasab Syahadah Ba'alwi. Bukan hanya daripada nasabnya yang dibatalkan dan menjadi propaganda di tengah-tengah umat. Kelompok daripada Kiai Imaduddin pun hingga saat ini masif dan terstruktur menyerang para habaib dengan berbagai cara dan berbagai alasan. Mereka terus-menerus melontarkan fitnah terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu di antaranya, mereka mengatakan bahwasanya para habaib ini sebagai orang-orang pemalsu makam. Mereka juga mengatakan bahwasanya para habaib keturunan Syahadah Ba'alwi merupakan orang-orang yang suka membelok-belokkan sejarah dan sebagainya. Dan yang paling parahnya, kelompok daripada Kiai Imaduddin ini mengatakan bahwasanya para habaib ini keturunan orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah kelakuan-kelakuan daripada orang-orang yang pada saat ini tengah gencar-gencarnya menyerang para habaib. Sehingga tujuannya apa? Para habaib dibenci oleh umat, para habaib dijauhi oleh umat dan sebagainya. Semenjak munculnya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Syahadah Ba'alwi, banyak sekali muhibbin yang semakin mencintai para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Atas munculnya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Syahadah Ba'alwi ataupun yang menyerang dan memfitnah para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak sedikit pula yang mengkritisi atas kemunculan daripada Kiai Imaduddin itu tersendiri. Dan pada video kali ini saya akan menampilkan kritikan daripada salah satu kader Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini mengkritisi atas kemunculan Kiai Imaduddin yang semulanya membatalkan daripada nasab Syahadah Ba'alwi, tetapi makin kesini mereka malah memfitnah, framing, menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan hasutan-hasutan dan sebagainya, sehingga tujuan daripada mereka satu, yaitu para habaib dibenci oleh umat. Maka daripada itu jangan lama-lama, mari kita simak terlebih dahulu videonya bersama-sama. Membatalkan nasab orang lain, membatalkan nasab yang sudah diakui, yang sudah konsensus, sudah ijma'ul ulama, dengan tesis clipping yang dibuat sendiri, ditashih sendiri, disahkan sendiri, kemudian dikeluarkan, diklaim sebagai karya ilmiah untuk membatalkan nasab orang lain yang sudah konsensus, yang sudah diakui oleh ulama-ulama, sedangkan pengikutnya membongkar makam, mengklaim ataupun mendeteksi makam ini isi atau tidak dengan gaya Ultraman, dengan gaya Satria Baja Hitam. Wahai para mukimat, sadarlah kalian sebelum terlambat. Jangan sampai rasa hasut kalian, kedengkian dan kebencian kalian terhadap para habaib membutakan mata hati kalian, membuat kalian tidak dapat bersikap adil dan tidak dapat bersikap objektif, sehingga kebencian kalian, hasut kalian, kedengkian kalian membuat kalian kehilangan kewarasan kalian.
Wahai para mukimat, sadarlah kalian, bertobatlah sebelum kalian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini hanya sekedar berwasiat karena kita diwajibkan untuk saling berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ingat, apapun yang kalian lakukan, yang kita sama-sama lakukan, pasti akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang kalian hina-hina, yang kalian caci maki, yang kalian fitnah, yang kalian benci, sibuk dengan majelis-majelis zikir, sibuk dengan umat, sibuk dengan majelis-majelis sholawat, sibuk beramal ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kalian sibuk dengan caci maki kalian, kebencian kalian, fitnah-fitnah keji kalian. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Baik sahabat-sahabat, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi kritik daripada Ustadz Zainal Mustafa. Yang mana dalam hal ini kritisi atas kelompok yang pada saat ini tengah mengatasnamakan pribumi dan tengah masifnya menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sejatinya kelompok mereka ini seakan-akan telah hilang kewarasannya. Atas munculnya isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi ini, orang-orang yang mengikuti daripada pergerakan orang-orang yang membenci para habaib seperti telah hilang akal sehat dan kewarasannya. Bagaimana tidak? Mereka dengan bentuk apapun, dengan cara apapun, terus menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang pada saat ini tengah menjadi sorotan banyak publik, yaitu kejadian pembongkaran makam oleh ormas yang mendukung daripada gerakan Kiai Imaduddin dan Abbas Buntet, yaitu ormas PWILS. Ada suatu kejadian, saya juga pernah melihat di suatu akun media sosial, yaitu anak buah daripada Abbas Buntet, yaitu PWILS, tengah membongkar suatu makam yang mana diduga makam tersebut adalah makam Ba'alwi. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya mereka semenjak munculnya isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi, mereka gencar membongkar makam-makam yang diduga milik Ba'alawi. Dan sangat lucu sekali ketika kejadian tersebut dia menerawang, dia menerawang makam tersebut dengan gaya seperti dukun. Dan lagi-lagi ketika makam tersebut dinyatakan sebagai makam palsu, yang disalahkan pasti habaib. Lalu atas narasi-narasi fitnahan tersebut, ya, mereka melontarkan bahwasanya para habaib ini sebagai pemalsu makam, para habaib ini sebagai pembohong, para habaib ini sebagai orang-orang yang ya bisa dikatakan orang-orang yang tidak baik lah, seperti itu. Dan pada saat ini, hingga saat ini, kelompok daripada orang-orang yang pada saat ini masih melakukan pembongkaran makam, suka membongkar-bongkar makam tersebut, tidak bisa membuktikan bahwasanya orang-orang yang melakukan pemalsuan makam tersebut adalah para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas gerakan daripada orang-orang yang membenci para habaib ini, apalagi orang-orang yang pada saat ini gemar membongkar-bongkar makam, ya, ini jelas memang strategi mereka untuk melancarkan aksinya, menyerang para habaib. Mereka mencari-cari makam yang diduga tidak ada namanya dan diduga palsu, lalu mereka membuat narasi fitnahan terhadap para habaib. Padahal sejatinya mereka pun tidak tahu siapa yang membuatnya, siapa yang awal mula mengkeramatkan makam tersebut, tetapi lagi-lagi yang disalahkan oleh kelompok Imaduddin JS ini adalah Ba'alawi atau para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas orang-orang yang bergerak di balik isu polemik batalnya nasab Syahada Ba'alwi ini orang-orang yang
mengatasnamakan ulama pribumi, sedang membela ulama pribumi dan kiai pribumi, jelas mereka hanya ingin di dalam aksinya tersebut hanya ingin memfitnah para habaib, ingin menjatuhkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita harus tetap waspada ketika melihat suatu pemberitaan ataupun narasi-narasi fitnahan. Jangan sampai kita gampang terprovokasi, jangan sampai kita gampang terbawa arus oleh narasi-narasi bodoh yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab Syahda Ba'alawi tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.